Halo para sahabat motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hasmar Hussein Rambe ya, ataupun BJM Channel. Ini kita kedatangan customer Vega ZR ya, ataupun Jupiter Jet ya, sama aja mesinnya. Ini Vega ZR. Ini kita malam ini lembur ya. Ini kita mau garap motor Vega ZR turun mesin total, dan ini bos ya. Ini bos stang sernya ya, sudah haus. Nah, kelihatan banget dia sudah kemakan, sudah hancur. Ini sangat kelihatan jelas ya para sahabat motor ya. Penampakannya seperti ini. Nah, ini stangnya ya, ataupun astang. Nah, ini disebut stang seher. Nah, ini sudah kemakan juga. Astangnya juga sudah kemakan ya para teman-temannya. Ini sangat kelihatan jelas. Ini sebelumnya juga sudah pernah dibongkar. Ini mereknya NPP ya, kelihatan jelas para sahabat motor. Dan ini kayaknya ataupun sepertinya ini bongkaran ketiga ya. Sebelumnya sih bukan saya yang megang ya para sahabat motor ya. Baru pertama kali ini kedatangan motor ini ke bengkel kita ya para teman-teman. Nah, di sini penampakannya saya sudah bongkar ya para teman-teman. Saya sudah bongkar semuanya, saya sudah bersihkan. Ini tahap pemasangan ya. Pemasangan ulang para teman-temannya. Ini kita tinggal pasang aja ya. Ini kita tinggal garap aja. Nah, dan di sini crankcase-nya sudah kita bersihkan semua, sudah dibelah ya. Ini tinggal pemasangannya saja. Dan stang sernya juga sudah diganti baru tadi ya, sudah dipasang ini. Dan ini tinggal kita pasang ulang ya para teman-temannya. Ini kendalanya sebelumnya motor datang ke kita, ini kendalanya mati ya para teman-temannya. Motornya mati, dorong-dorong. Dan ternyata sudah kita hidupkan. Suaranya sangat kasar sebelumnya. Dan seperti kayak apa ya suaranya? Seperti helikopter gitu ya, suara kapal ya para teman-temannya. Sangat berisik dan sangat kasar bunyinya. Dan setelah kita bongkar, ternyata kendalanya seperti ini ya para teman-teman. Stangnya sudah kena ya. Dan ini juga motor ngebul. Inilah penyebab motor oli kering ya para teman-temannya. Jangan disepelekan oli kering itu. Karena oli itu lebih murah daripada turun mesin ya para teman-temannya. Oli itu cuma sekitaran 50 ya para teman-teman. Daripada turun mesin habis 1 juta lebih ya para sahabat-sahabat motor. Jangan terlalu pelit-pelit lah untuk mengganti oli motor kita sendiri ya. Nanti ujung-ujungnya kemudiannya menyesal karena telat ganti oli sampai kering seperti ini. Nah, ini sudah kita pasang ya. Ini kita tahap pemasangan bandul ataupun kruk as. Nah, ini kruk asnya kita pasang. Kita goyang-goyang ataupun kita ketok pakai tangan saja ya para teman-temannya. Jangan pakai palu, nanti bisa all plug ataupun tidak senter lagi nantinya. Pakai perasaan saja ya para teman-teman, para sahabat motor. Nah, di sini kita lap dulu semuanya para bagian-bagian pinggiran crankcase-nya. Nanti kita kasih lem ya para sahabat motor ya, biar tidak ada kebocoran ataupun rembes oli. Nah, ini kita lap pakai baju yang bersihan ya para teman-temannya. Jangan ada oli lagi di kain lapnya, nanti kalau pakai oli sama aja bohong ya para teman-temannya, tidak lengket. Nah, di sini saya akan perjelaskan. Nah, di sini ada per ya para teman-temannya. Di sini ada per agak yang besar sama yang kecil. Nah, yang besarnya itu di as apa namanya ya, di as untuk operan rasio ya, ataupun di capitan as rasionya. Di sini ada per kalau di motor Vega ZR. Nah, di sini ada per. Dan ini yang satu lagi per yang kecil itu di bagian sensor operan gigi ya para teman-temannya. Nah, di sini saya sudah masukkan ke dalam. Nah, dan di sini juga ada tonjolan apa ini namanya, as kecil. Nah, kita masukkan lagi warna putih. Nah, seperti ini. Nah, oke para teman-teman, jangan sampai lupa dipasangkan. Nanti kalau kita lupa memasangnya, jadi kerja 2 kali ya para teman-temannya.
bongkar, pasang lagi, udah dipasang dibongkar lagi gitu. Nah ini crankcase yang sebelahnya ini sudah kita kasih lem ya keseluruhan para teman-teman biar tidak bocor ataupun rembes. Nah ini kita pasangkan crankcase yang sebelah kiri. Nah kita pasang pelan-pelan saja ya para sahabat motor ya. Nah kita tekan-tekan dulu pakai tangan, jangan terlalu kencang, jangan pakai palu ya para sahabat motor ya, tidak boleh. Nanti pada lecet ya para teman-teman ya, nggak boleh dikedor pakai palu. Nah oke, di sini kita kasih pelumas dulu ataupun oli di crankcase sebelah kiri biar tidak seret ya para teman-teman ya. Nah di sini kita pasangkan ulang bagian crankcase sebelah kiri. Nah kita tekan-tekan pakai tangan aja ya para sahabat motor ya, biar tidak ada pemaksaan, nantinya tidak baik. Oke, di sini kita akan pastikan bautnya semuanya. Nah ini kita pasangkan satu persatu. Dia harus sama ya para teman-temannya, jangan sampai salah pasang baut. Nanti ada yang baut yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, jadi kita harus pas ya para teman-temannya. Bautnya jangan sampai salah. Nanti bisa-bisa kalau kepanjangan si crankcase bisa dol ataupun patah ya para teman-temannya. Biar kerjanya nggak sia-sia. Nah ini kita pasangkan satu persatu dulu. Kita masukkan ke lubang masing-masing ini baut ataupun baut 8 ya. Oke, ini kita kencangkan pakai kunci tes. Nah ini kita kencangkan ya para teman-temannya. Ini kita ngencanginnya harus rata ya. Cukup pakai perasaan saja para teman-temannya, karena kita belum punya kunci torsi. Ini kita cukup pakai perasaan saja, mengencanginnya jangan sampai selek ataupun dol, nanti pekerjaannya sia-sia. Nah ini kita kencangkan satu persatu. Oke, di baliknya lagi di crankcase yang sebelah kanan dia masih ada baut ya, bagian depan ntar 2 buah ataupun 2 biji baut 8-nya yang panjang. Oke, ini kita potong dulu. Tadi ada ini apa namanya, ada tali. Nah ini ya para teman-temannya, di sini ada baut 2 biji ataupun 2 buah di bagian crankcase sebelah kanan di bagian depan ya. Nah jangan sampai kelupaan. Nah ini sudah kita pasangkan, dia baut 8 panjang ya para teman-temannya. Nah ini kita kencangkan secukupnya lagi, pakai perasaan saja ya, jangan sampai kencang banget, nanti bisa menyebabkan dol ataupun slack ataupun patah. Nah di sini sudah kelar bagian ini crankcase, bagian dalaman sudah kita pasangkan semua. Nah ini proses kita naikkan ke rangka ya para teman-teman ya. Kita naikkan ke rangka biar pekerjaannya makin enak ya para teman-teman.
tinggal nanti kita pasang bagian kopling sebelah kanan dan bagian magnet sebelah kiri sama blok sama head ya para teman-temannya. Ini kita naikkan dulu mesinnya ke rangka. Di sini ada tiga baut ya, dan dua ada baut 12 dan satu itu baut 14. Di baut baut mesin sama rangka ya. Nah, ini kita tahap naik mesin. Nah, dinamonya lagi kita pasangkan ya para teman-temannya. Nah, di sini sudah naik, ini kita pasangkan baut. Nah, bagian depan ini paling atas baut 12, di tengahnya itu yang kedua baut 14, dan paling bawah pojok belakang itu baut 12 ya para teman-teman. Nah, di sini mesin sudah naik. Kita tinggal mengencangkan baut yang 3 buah tadi ya para teman-teman ya. Baut mesin. Baut 12 yang bawah, baut 14 yang tengah, dan 12 yang atas. Kita pasangkan murnya, kita kencangkan secukupnya. Jangan sampai dol ataupun selek para teman-teman. Ini durasi waktunya ini lumayan panjang ya para teman-temannya. Kita harus siapkan kopi dan udut ataupun ngerokok, dan siapkan rokok sambil menonton video channel saya para teman-temannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya para sahabat motor. Jika ada kesalahan kasih saja di kolom komentar biar saya bisa memperbaiki pekerjaan saya lagi. Dan jika saya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe para teman-teman. Biar saya makin semangat bikin tutorial terbarunya. Nah, ini kita geser ke belakang ya para teman-temannya, biar kerjanya makin luas, nggak sempit kayak dalam. Nah, di sini kita mau pasangkan bagian crankcase sebelah kiri ya para teman-temannya, ataupun bagian magnet. Nah, di sini ada tensioner dan baut L ya para teman-teman, baut L5 agak lebar gepeng ya. Nah, di sini tensioner atasnya kita pasangkan terlebih dahulu. Kunci L5. Oke, kita kasihkan pelumas sedikit biar agak lancar, biar nggak seret ya para teman-temannya saat memutarkan bautnya. Nah, kita kencangkan saja secukupnya. Nah, dan setelah itu di sini ada rantai keteng ya para teman-teman. Rantai ketengnya kita pasangkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini ada as operan gigi ya para teman-temannya. Kita pasangkan terlebih dahulu juga ini as operan giginya.
dimasukkan yang di bagian sebelah kanan crankcase kanan ya para teman-teman, bagian kopling, bagian blok kanan ataupun crankcase kanan. Nah, kita masukkan seperti ini, as operan gigi ya para teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini ada ring ya, ring lebar tipis. Ini di bagian dalam ya para teman-temannya, di kruk as, jangan sampai ketinggalan ataupun jangan sampai kelupaan ya para teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada untuk pengunci ya, untuk pengunci si as operan gigi. Oke, sebentar. Nah, dan di sini jangan sampai kita keliru ya para teman-temannya. Jangan sampai keliru saat mengerjakan mesin. Nah, di sini ada 3 buah ring dan satu bagian tengah dia ada laharnya. Nah, yang pertama ring kita masukkan ke as operan gigi. Nah, di sini ada satu lagi ring lebar tapi apa namanya? Ini ibaratkan seperti lahar lah ya, biar bisa putarannya lebih enak. Nah, di sini ada ring lagi, ring agak tebal. Nah, setelah yang 3 buah ring itu masuk dan kita pasangkan ini ya di bagian as operan gigi ataupun untuk pengunci ya, pengunci as operan gigi. Dia ada penguncinya. Nah, ini, nah kita goyang-goyang dulu. Nah, dan ini di bagian apa namanya ya? Ini as untuk penahan ini ya para teman-temannya, apa namanya? Nah, yang bagian atas lagi ini ada as. Ini di bagian atas juga ada as, bagian bawah juga ada as. Nah, yang bagian bawah dulu kita pasangkan. Nah, ini ya para teman-temannya. Ini untuk penahan si pengunci as operan gigi ya. Nah, ini saya tunjuk di tempatnya di situ.
Nah, di sini ada magnet ya para teman-teman. Ini kita pasangkan. Kita harus sejajar sama penguncian magnetnya ya para teman-temannya. Lalu kita getok pakai tangan saja. Lalu ada ring dan mur ya, mur 17. Nah, lalu kita kencangkan pakai impact. Nah, kita kencangkan secukupnya saja para teman-temannya. Nah, dan ini tinggal pemasangan bak ininya ya, ataupun bak magnet yang sebelah kiri, ataupun blok magnetnya. Oke, di sini kita pasangkan baut lagi ya, baut 8. Nah, di sini yang pertama saya kasih baut 8, dan jangan lupa itu massa ya. Massa yang dari apa namanya? Yang dari rangka ke mesin ya para teman-temannya. Nah, ini kita pasangkan semua. Baut 8-nya jangan sampai salah ya para teman-temannya, jangan sampai keliru. Oke para teman-teman, ini di bagian kopling ya. Ini tinggal bagian kopling. Nah, dan di sini ada as ya untuk penahan apa namanya ini? As operan gigi ya. Nah, ini di bagian sini ada as. Nah, ini kita pasangkan. Dan satu lagi di bagian apa namanya ya? Di bagian as operan gigi di sini ada per ya, per kecil, supaya apa namanya ya, supaya main. Dan sini, dan ini pernya. Nah, di sini ada per kecil. Nah, kita pasangkan. Nah, dan pada tempatnya di sini ya pada teman-temannya, tempatnya di bagian sini di bawah per yang kecil tadi. Nah, ini saya perdekat. Oke, dan setelah itu di sini ada gear ya. Di sini ada gear untuk pompa oli,
supaya pompa oli mutar ya para teman-temannya. Di bagian kruk as yang sebelah kanan ya para teman-temannya. Nah setelah itu nih saya pasangkan bos ya, ini bos. Nah ini bos bagian kopling ataupun itu bos ataupun as ya, bos as bagian kopling. Nah sini ada cage ya, ini cage di bagian lonceng, pastikan itu tersusun dengan rata ya para teman-temannya. Nah ini bagian kopling ganda kita pasangkan, kampas ganda lonceng ya. Oke, nah kita pasangkan. Dan sini ada ring. Oke, kita tarik dulu, kita putar-putar. Nah, di sini ada ring tebal, jangan sampai salah ya para teman-temannya, jangan sampai kebalik. Nanti si koplingnya pas kita masukkan gigi itu ngeloncat ya para teman-temannya. Langsung mati motornya. Nah, setelah ring tebal, lalu mur ya, mur 19. Nah setelah itu mangkok kampas kopling ya, nah kita pasangkan. Setelah itu ada ring ya, ada ring tebal ya para teman-temannya. Nah ada ring tebal, kita masukkan. Nah setelah itu dudukan kampas apa namanya, kampas kopling, dudukan kampas kopling. Nah di sini ada ring untuk pengunci, dan setelah itu mur 19. Nah kita pasangkan mur 19 nya. Oke, rumah kopling sudah terpasang. Oke, kita kasih pelumas dulu ya para teman-temannya di bagian rumah koplingnya. Nah di bagian kampas kopling juga jangan lupa dikasih pelumas ataupun oli. Oke, kita pasangkan kampas kopling, setelah itu plat kopling. Setelah itu kampas kopling lagi para teman-teman.
Nah, ini tinggal bagian blok depan ya para teman-temannya, bagian blok share sama blok head. Nah, ini blok blok share-nya sudah kita quarter OS 50 ataupun Overseas 50 standar ya para teman-temannya. Nah, dan ini bagian pemasangan share, jangan sampai kebalik ataupun salah. Oke, kita pasangkan dahulu ininya, bagian ring-ring share sama spinya. Nah, oke, saya perdekat. Oke, di sini tinggal kita pasang ya bagian ring ring share. Nah, di sini berbagai macam ring share ya. Nah, ini ring yang agak melengkung-melengkung gini bagian bawah ya para teman-temannya. Ini namanya ring oli ya. Nah, dan dia ada ring tipis 2 biji ataupun 2 buah. Nah, kita pasangkan. Nah, terpasang. Dia di depan belakang ya para teman-temannya. Dan di tengah-tengah yang ring yang kuning tadi ya, yang melengkung-melengkung itu. Nah, dan di tengah dia ini ada 2 macam ya. Yang tengah itu yang agak tajam. Nah, ini yang tajam ini bagian tengah. Ini yang di tengah ini untuk pembersihan ring Nah, ini paling depan ring yang tumpul. Jangan sampai salah pasang ya teman-teman ya. Ring yang paling depan ini yang pertama ring tumpul. Nah, kita arahkan kamera lagi ke bagian mesin. Nah, di sini dia ada as ya dan spi. Kita pasangkan. Oke, ini bagian spinya ini agak susah ya teman-temannya, takut ngeloncat ke bagian mesin masuk ke dalam. Harus berhati-hati pemasangan spinya ya teman-teman. Nah, di sini pemasangan seri ini jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Soalnya dia ada coakan di bagian bawah. Jangan sampai terbalik, naruhnya di bagian atas ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pasangkan bagian blok ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini blok ya, ini kita pasangkan. Blok share-nya kita pasang. Oke, kita pasangkan blok share. Ini pemasangan masukin share-nya harus sabar ya para teman-temannya. Harus kita goyang-goyang, kita pencet bagian ringnya.
biar ringnya perlahan-lahan masuk ya para teman-teman ya. Nah, sudah masuk ya para teman-temannya. Oke, kita lap dulu. Oke, setelah itu ini kita jangan lupa sampai lupa pemasangan bagian tensioner bawah ataupun lidah keteng ya. Disebut lidah keteng ataupun tensioner bagian bawahnya. Oke, pastikan sudah bersisi ya para teman-temannya. Nah, ini jangan sampai keliru ya para teman-teman. Yang coakan itu di bagian piston ataupun seher itu, yang ada coakan itu bagian bawah ya para teman-temannya. Oke, ini kita pemasangan head ya para teman-teman. Nah, headnya kita masukkan perlahan-lahan. Nah, saya itu rantai keteng ataupun rantai timing ya para teman. Nah,
Oke, dan ini topnya ya, jangan sampai salah para teman-teman, nanti susah hidupnya motor kalau topnya sampai salah. Nah, ini ada tonjolan bagian head depan ya. Nah, ini yang saya kasih unjuk, ini harus sama-sama apa namanya, yang garis bagian sentrik depan. Nah, bagian ini bagian belakang ya, di bagian belakang juga ada coakan ya, ada garis di samping H ya. Oke, ini kilemnya tadi sudah kita setel. Ini kita tutup bagian bawah dulu, lalu kita coba hidupkan. Nah, kita kencangkan dulu bagian tutup bawah, bagian tutup klep bawah, dan bagian tutup sentrik, gear sentrik kita tutup. Jangan apa namanya, biar supaya tidak tumpah olinya pas kita coba hidupkan. Oke, di sini baut 8-nya ya, belum saya pasangkan ya para teman-temannya. Ada yang di bagian apa namanya, bagian head nih ada baut 8 belum saya pasangkan. Ini kita coba dulu apakah berhasil, apakah hidup. Kita coba nanti kita selah ataupun kita engkol ya para teman-temannya. Nah, di sini baut tutup bagian apa, bagian pengapian ya, bagian blok magnet kita pasang biar enggak sembur-sembur olinya. Nah, ini kita kencangkan pakai ring ya. Oke, karbu sudah terpasang ya para teman-temannya. Nah, ini selang-selang karbu kita pasangkan. Oke, ini kita coba hidup ya para teman-temannya. Kita coba selah ataupun engkol. Oke para teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba apakah berhasil. Oke, alhamdulillah di sini sudah berhasil ya para teman-teman, sudah hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.